Udah deh? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Coki Pardede. Ini udah yang kedua kali. Yang pertama malah gue lupa nanya, lo pertama kali stand up kapan sih, Cok? Waduh. 2012, Cing. 2012. 2012 di... Depok. Enggak, di Comedy Cafe. Mewakili Depok. Enggak, emang di Comedy Cafe ada open mic waktu itu di tempatnya Ramon Papana. Gue pertama kali stand up di situ. Sebelum ke komunitas Depok? Belum, gue sebelum ke komunitas Depok. Karena gue dengar waktu itu kan salah satu tempat yang memfasilitasi orang open mic di Depok. Di Kemang. Iya. Itu Kemang masih rame-ramenya tuh. Sekarang yang fasilitasi open mic udah nggak ada, cuman Ramon doang yang bisa. Betul. Dengan kita harus cuman Pak Ramon doang. Ya udah waktu itu gue open mic di Kemang. Gue bareng Bintang waktu itu. Bintang ah. Bintang BT. Bintang BT. Bintang BT. Dia pun belum ke Bekasi. Nah itu gue kurang tahu. Tapi waktu itu pertama kali gue ketemu Bintang di situ. Gue inget banget tuh parkirannya mahal banget, gila di situ. Yang di Kemang yang kecil itu ya? Iya, yang di Kemang. Yang di pojokan. Yang di pojok. Gila mahal, semuanya mahal di situ. Emang open mic nggak dikasih minum ya? Enggak lah, kita malah harus beli. Saat open mic itu? Iya, kita harus beli? Kita harus beli sesuatu di tempat itu. Menurut gue lumrah sih, kayak tempat itu menyediakan hiburan gratis, tapi paling tidak kita beli lah. Oke. Makanan atau minumannya. Enggak, maksudnya untuk yang mau open mic harus beli? Atau ya kalau yang datang memang harus beli kan? Setahu gua sepertinya harus beli. Oh. Karena waktu itu ada Rian, ada Ernest open mic di situ. Ada beberapa founder lain di open mic di situ. Itu pertama kali gua open mic di situ, Cing. Lu udah tahu stand up dari YouTube-nya Radit. Ini emang gara-gara Radit semua ini. Iya. Penyebabnya. Dari YouTube-nya Radit. Waktu itu di Stand Up Night Bandung gua inget. Stand Up Night Bandung keberapa gue lupa, tapi dia lagi open mic di tempat kayak cafe gitu. Bober Cafe. Bober. Kalau nggak salah Bober deh, iya Stand Up Night Bandung. Terus gue lihat, wah ini apa nih? Gitu. Karena dulunya gue pikir komedi itu selalu konvensional aja. Kok ini ada yang kayak gini, tertarik. Terus waktu itu booming di Twitter kan, Cing. Gue cari tempat open mic. Oh di sini ada. Emang lu sehari-harinya tuh saat itu lu udah kuliah? Kuliah gua, Bib. Antum jangan begitu. Mohon maaf. Salah. Keseringan ngobrol sama Doi. Jadi kadang kalau ngomong jadi suka salah. Iya, gua waktu itu kuliah, Cing. Maksudnya di pergaulan kuliah juga lo emang termasuk yang lucu? Gua gimana ya bilangnya ya? Lucu sih enggak juga, tapi mungkin gue suka ngebanyol, lempar aja. Masalah lucu atau enggak sih belakangan ya. Tersinggung pasti? Ada. Kalau Coki kan ngelempar lucu, enggaknya belakangan, yang penting tersinggung dulu. Tapi karena waktu itu konteksnya masih di tongkrongan, masih bisa lebih terkendali lah. Benar-benar. Ya. Karena kan anak-anak kan ngerti gue juga ngerti anak-anak. Ya, paling cuman diem-dieman sehari 2 hari, habis itu bercanda lah. Iya. Jadi lu memang menyadari punya kemampuan untuk ngomong di depan orang dan bisa bikin orang itu terhibur lah. Betul. Dan akhirnya pada saat itu gue merasa stand up salah satu platform yang bisa mewadahi hal tersebut. Dan pada saat itu kayaknya anak muda banget lah. Jadi gue tertarik, gue search, muncullah nama Comedy Cafe. Datanglah gue ke sana open mic. Kebetulan lucu pada saat itu, langsung ketagihan. Masih ingat gak beat pertama? Apa ya? Waktu itu beat pertama ini wadaw banget sih. Beat pertama gua Lilin Ngepet. Jadi ceritanya pada waktu itu kan di zaman itu 2012 tuh paranormal kan suka, lo inget gak sih ada Rex Pasi, paranormal kan. Terus gue bilang, lo kebayang gak kalau paranormal tuh juga jualan di TV. Terus dia jualan alat-alat misalnya lilin untuk ngepet. Wah udah. Terus gue bilang, nanti iklannya kayak bosan Anda ngepet digebugin warga. Waduh. Ya udah lipet, lilin ngepet. Gitu.
lilin lebih panjang, gitu-gitulah pokoknya. Gue kalau inget cringe banget. Tapi pada saat itu sih lucu. Iya. Cing. Ya kalau enggak, lo nggak akan terus menekuni ini. Belum, gue belum. Belum ada nada. Gitu nggak ada. Itu kan proses perjalanan. Iya. Proses perjalanan sampai gue menemukan, oh ternyata nada-nada membantu. Nada-nada senjata ternyata. Ya. Sebenarnya ya ini orang suka salah paham, memang brengsek. Dia pikir cuman kata-kata dikasih nada langsung lucu. Tidak. Kalau tidak ada konstruk komedinya, cuma nada, Anda dianggap gila. Mohon maaf. Tetap harus ada konstruksi komedinya. Selemah apapun kalau ada nadanya di sini ini pasti lucu. Dan sebenarnya nada ini nggak harus di punchline. Lo bisa dari cara ngomong apa. Itu sebenarnya aksen aja. Karena gue belajar dari gini, Cing. Kan ada daerah-daerah tertentu yang kalau dia ngomong udah lucu. Orang Timur, orang Sumatera, Betawi kalau gue. Betawi bahkan juga lucu. Dan berarti di situ gue berpikir bahwa sebenarnya ada hubungannya antara bagaimana cara kita aksen atau nada dengan komedi itu sendiri. Nah cuman kan saya tidak ada aksennya daripada kan lo Batak. Ya tapi gue Bataknya nggak sampai hei kau, nggak gitu-gitu juga, malah palsu nanti kedengarannya, annoying lah gitu. Jadi gue akhirnya menemukan ada satu keterkaitan antara komedi dan aksen, komedi dan suara. Akhirnya gue coba, tapi apa ya? Lo nemu, memang lo cari atau nggak sengaja nemu? Nah itu waktu itu gue nemunya sama Muslim, Cing. Jadi itu munculnya dari kita nonton sinetron. Terus orang sinetron itu kan kagetnya nggak wajar ya. Apa? Gitu. Iya. Terus gue setiap nonton itu ketawa. Slim ini kenapa ya dia kalau kaget kok apa? Gitu. Terus kita coba. Ternyata lucu. Karena mungkin karena nggak wajar kali, orang kaget gitu. Kita ngomong lempeng jurang gitu. Apa gitu. Terus Upin Ipin. Ada kok Upin Ipin. Bobo Boy. Itu ada nada-nadanya. No gitu. Iya. Dan lo dibantu dengan suara lo bisa tinggi gitu. Lo falset apa suara tinggi? Wah, saya tidak membedah sih ya. Tapi yang lucu ini, Cing. Jadi waktu itu ada duel super. Gue menang. Waktu itu gue lawan siapa? Gue lawan siapa gue lupa. Pokoknya di duel super. Sakit tenggorokan. Kalah gue ke eliminasi. Emang bener-bener sangat membutuhkan keprimaan tenggorokan, pita suara. Waktu itu jurinya Kang Soleh. Iya. Kang Soleh, Coki mohon maaf kamu kalau sakit tenggorokan tidak lucu. Ya aduh lucu banget. Orang lain nulis materi, saya cek sound, lucu banget. Iya. Itu waktu itu tuh, di duel super waktu itu. Berarti di Suca lo belum itu ya? Belum begitu? Iya di Suca sih belum. Udah mulai ke arah sana tapi yang belum bener-bener yang sampai nemunya belum. Kalau di Suca tuh gue lebih belajar kayak mencoba masuk ke komedi dengan dimensi yang lain, Cing. Sebelum lo Suci dulu atau Suca dulu sih? Suci dulu. Suci duluan. Berarti Suci tahun 2014. Tahun 2014. Sampai 7 besar lah. Sampai 7 besar. Karena ada callback gue jadinya 8. Tapi gue waktu itu ingat sebelum callback gue keluar 7 besar. Terus setelah beberapa tahun kemudian gue coba ikut Suca. Karena gue lihat waktu itu exposure-nya. Dan ada bagian dari diri gue yang merasa tertantang. Kita harus mencoba menghibur sebuah irisan penonton yang sebelumnya gue gak pernah ke situ aja gitu. Yeah. Penonton Indosiar ya, dibanding penonton Kompas dan betul, Metro. Betul. Dan itu kan waktu itu tantangan dan ternyata memang cukup sulit. Tapi tantangan yang asik sih sebenarnya. Karena relevansinya kadang nggak sama, Cing. Lo lebih sulit bikin Indosiar ketawa apa Kompas? Indosiar menurut gua. Kalau buat gua secara pribadi ya. Karena gua harus mengerti, jadi gini, buat beberapa penonton di Indosiar, gua tahu mereka sukanya jenis komedi yang seperti apa, gua tahu. Tapi gua sendiri keresahannya tidak di situ, sehingga akhirnya pada saat gua nulis materi biasanya semuanya ngeraba-ngeraba.
Karena kalau gue itu adalah tipe orang yang harus resah dulu baru keluar jokesnya. Oke. Nah kebanyakan nih arah komedi teman-teman yang di Indosiar nih, gue nggak resah gitu. Jadi kadang punchline-nya tidak kurang ada emosinya gitu. Karena lo bukan keresahan pribadi lo ya, mencoba menyelami keresahan orang-orang. Iya, akhirnya saya yang resah tidak menang kompetisi. Iya. Lo sampai berapa lama tuh? Lumayan kok, waktu itu lumayan lama coaching, tapi akhirnya cabut juga. Gue lupa, gue nggak ngerti hitungannya gimana kalau di Indosiar ya. Karena dibagi grup ya? Dibagi grup, bagi segala ya? macam gitu. Gue ingat waktu itu gue sama Raim. Iya, iya. Gue satu grup sama Raim, si Arif Alfiansyah, terus pokoknya sangar-sangar deh grup gue. Dan memang itu challenge yang menyenangkan tapi berat sih memang untuk bikin. Waktu yang di Suca itu komik sucinya cuma lo doang? Ada lagi yang lain? Ada Gian. Oh Gian ya. Ada Gian, ada beberapa juga. Gue lupa Cing. Udah 6 tahun lama banget. Udah 2015. Akhirnya setelah keluar dari situ, lo mencari-cari bentuk baru atau gimana? Ya setelah keluar dari situ ya akhirnya gue paham bahwa oh iya berarti memang ada sebuah irisan penonton yang mungkin gue akan lebih effort untuk bisa bikin lucu di tempat seperti itu. Secara popularitas lo lebih dapat mana? Indosiar atau si Indosiar Kompas? lah jelas. Walaupun tidak 7 besar. Iya Indosiar jelas karena nggak bisa dibohongin Indosiar exposure-nya luar biasa. Waktu keluar dari situ pun lo rame job? Lumayan. Tapi orang biasanya yang hire gue tuh inget gue dari Suci biasanya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya dikenalin, ini lo yang ikut Indosiar ya, gitu. Oh iya. Tapi kalau yang hire ingetnya. Metro iya, nggak pernah? Nggak pernah gue. Nggak pernah. Ya tapi maksud gue kayaknya karena nah ini jadi ceritanya gini Cing. Dulu anak-anak yang seangkatan gue, Yuda Keling, Iam, Viko, Rispo, Ricky, itu semua udah pada ke Metro. Itu gue tuh nggak pernah dipanggil. Ya nggak apa-apa maksud gue, karena memang menurut gue pada saat itu gue belum levelnya. Tapi pada saat itu tuh anak-anak tahu gue tuh pengen banget tapping. Jadi gue dikerjain sama orang-orang brengsek nih. Maksudnya? Sama anak-anak Depok waktu itu gue dikerjain. Jadi waktu itu ada anak stand up Depok si Ica, dia telepon, dia pura-pura dari Metro. Waktu itu gue lagi nyetir kan, halo Mas Coki, ini kita dari Metro TV, Mas Coki kira-kira minggu ini ada waktu kosong untuk tapping nggak? Gue seneng dong, ya ada. Iya. Tapi temanya air mancur bangsa. Jamu. Temanya jamu. Ya, Air mancur lo resah apa nama air mancur? Nah, makanya. Harusnya airnya air muncrat. Itu bukan mancur karena Masalahnya dia muncrat. anjir. Masalahnya gue udah kesenengan kan, gue nggak mikir kan nggak masuk akal dong ada tema air mancur kan. Oh bisa saya bisa gitu. Dalam hati apa ya tema air mancur. Tiba-tiba begitu ngumpul anak-anak ketawa itu kita lagi cok bangsa. Ya udahlah. Tapi lo nggak sempat datang ke? Ya tidak, karena anak-anak juga nggak tega. Dia cuman ketawa-tawa. Bahkan anak-anak sempet nggak tega karena begitu dibilang temanya air mancur, ekspektasi mereka, gua tahu itu prank. Tapi gua siap-siap gitu. Jadinya mereka, loh kok begini? Coba kalau jadi ya, maksudnya gue yakin lo di dalam perjalanan menuju itu lo udah mikir-mikir materi apa ya air mancur. Yakin gue tuh karena lo udah iyain gue. Lo udah ingat air mancur di mana aja tuh. Wah itu gue gila sih. Abis itu gue langsung nongkrong sama anak-anak. Terus anak-anak diem tuh seberapa lama. Terus akhirnya cok itu lo kita kerjain. Ya udah tapi maksud gue. Lo yang cerita bahwa lo di calling atau anak-anak yang kasih tahu? Pertama gue cerita. Guys, gue di calling nih sama Metro TV. Mereka, waduh gimana mukanya agak-agak merasa bersalah tapi lucu gitu kan. Iya. Gimana nih? Udah mereka diem dulu. Udah ini dia lagi. Nanti kalau kita kasih tahu di sini pasti sebel. Mereka tunggu timing kan. Mereka tunggu timing. Cok tuh sebenarnya lo kita kerjain brengsek. Tapi ya udah. Kalau gue pikir-pikir sih lucu banget. Lucu banget emang. Lucu banget, parah lucu banget. Dan tapi lo saat itu merasa lucu apa merasa gedek? Gedek. Lebih banyak gedek ya? Lebih banyak gedek. Benar berarti ya? Benar. Komedi itu perlu waktu untuk jadi lucu. Betul. Dan sebenarnya gini. Ini juga yang gue pelajarin, Cing.
semakin komedi itu tanda kutip ya bikin gedek orang, semakin lucu. Cuman butuh waktu. Aja. Ya sekitar 3 hari lah gue sebel gitu. Habis itu ketemu sama anak air mancur, bangsat jadi ketawa juga gue. Gak bisa marah juga maksudnya. Soalnya air mancur brengsek banget, gue ketemu air mancur, anjing lah. Coba tunggu beberapa hari gitu, gue pasti yakin lo udah jadi tuh satu set beat air mancur lo muter-muter Jakarta, lo cari air mancur di mana ini yang ada di HI. Perbedaan air mancur. Metro, Kompas dulu kan cuma 2 itu. Iya. Jadi memang kayaknya tolak ukur seorang komika ya, lo ada di Kompas atau di Metro. Yoi. Saat itu juga di Kompas belum? Saat itu di Kompas juga belum. Oh. Dan setelah keluar dari Kompas pun gue jarang dapat kesempatan stand up di Metro. Gak pernah bahkan kayaknya sih. Seinget gue gak pernah ya. Gak pernah. Ya gak apa-apa. Iya. Sama gue juga di Kompas gak pernah seumur umur. Baru pertama kali Kompas ya pas juri ini. Iya tapi langsung juri dong. Ini maksudnya nyombong atau gimana? Nyombong dong. Pakai suara gerakan pala. Iya. Suara biasa pala digoyang. Pala aja dulu. Nggak ada nada di act out ya. Iya. Ya lucu ya aja lah. Iya. Tapi memang semua terobati dengan waktu ya, Jok. Ya dengan waktu. Dengan waktu ya udahlah. Ya anggap aja bagian dari perjalanan. Tapi menurut gue ya Cing itu juga jadi salah satu tanda kutip tes untuk ngetes apakah kita benar-benar cinta dan suka sama keseniannya. Stand up ini. Sama stand up. Karena kalau misalnya ternyata cuma digituin doang kita nyerah, ya kita nggak akan dapat sesuatu dari situ gitu. Ya namanya sebel wajar lah sebel kan. Ya namanya gedek juga ya gedek gitu. Cuman karena memang pada saat itu kecintaan gue sama seninya atau stand up-nya itu sangat besar, akhirnya datang lagi gitu. Dan akhirnya memang pada saat itu gue berpikir ya udahlah karena gue suka ngelakuin ini, apapun yang terjadi ke depannya nanti, paling tidak gue di sini dapat teman, gue di sini dapat happy, gue dapat apa. Jadi akhirnya tanda kutip jadi lebih tidak ada udang di balik batu saat kita melakukan keseniannya. Nah pada saat kita tidak ada udang di balik batu, pada saat kita melakukan keseniannya, biasanya berkahnya datang tuh. Daripada kalau kita ada ambisinya. Iya. Ya, kalau gue belajarnya gitu ya. Ya memang ada kasus-kasus juga memang. Yeah. Tapi itu juga ada di balik itu juga ada berkahnya juga gitu. Yeah. Karena memang gue gak ada niat. Dari awal gue juga join stand up tuh kayak, ya udahlah gila waktu itu di angkatan gue Dodit, David, Abdur, waduh, Pras, yeah. Yuda Pras Keling, yeah. Yuda Keling, itu gila, Zawin. Itu nama-nama yang sampai sekarang masih eksis. Sampai eksis. Terus si Arif Alfiansyah, yeah. Hifzi Hoir. Yeah. Yudakan, itu semuanya tuh gila loh itu. Terus Pak Yudit, Pak Yudit itu lucu banget tuh Pak Yudit. Gita Bebita, sama satu lagi yang dari Makassar tuh siapa yang pakai jilbab yang perempuan? Sri Rahayu. Itu angkatan gue tuh monster semua Cing. Iya. Itu dari minggu ke minggu tuh rasanya kayak grand final. Stres ya. Stres. Sama Lian. Lian. Band Danio-nya season ini. Tapi lucu Lian lucu. Band Danio enggak maksudnya. Lucu juga kalau off air. Enggak, tapi maksud gue mending lucu dong. Iya. Tapi kan ada orang yang lucu off air, ada yang lucu on air ya. Itu kan tinggal pilihan gitu. Tapi band akhirnya makin kesini makin coba ngeblend sama komedi-komedi. Dia ngechat gue loh. Gue kepikiran, astaga Cok, gue sampai kepikiran pancelan K-pop, gue ketawa-tawa aja. Ya tapi itu menunjukkan betapa dia mencoba untuk mengerti aturan main gitu. Sampai dia akhirnya ngepop. Iya. Buat beberapa komik kan itu kan gengsi dong. Iya. Kalau udah gini aku gini aja gitu. Cuma juga mungkin karena nggak ada penonton.
Jadi dia merendahkan mutunya tuh merendahkan levelnya itu hanya untuk menyenangkan gue kayaknya. Kalau untuk Radit sama ini dia ngerti dah. Maksudnya kan yang dihibur cuma 3 sekarang. Bener. Tapi itu ngaruh ke psikologi itu gak sih pemain? Iyalah, sangat ngaruh dan gue rasa mereka udah pada tahu deh. Sekarang gue bikin materi ya udah buat nyenengin Radit, nyenengin Panji, nyenengin Abdel udah jadi nggak ribet. Porsinya aja disesuaikan. Porsinya aja. Ya nulisnya gue rapiin, Radit pasti senang. Gitu. Ngeliat premis yang unik sih, Panji pasti senang. Benar-benar. Receh-receh kasih gue pasti senang. Oke, jadi tinggal ditaruh porsinya ya. Porsinya ini mau di ditaruh. depan, tengah apa segala macam. Iya. Kalau penonton banyak, dia kan juga harus mikirin masuk gak nih ke penonton gitu. Iya waktu itu. Antara gampang sama sulit sih itu sebenarnya. Betul. Tapi si band ini termasuk yang secara grafik meningkat gitu. Iya. Secara grafik dia meningkat. Iya. Tapi secara mutu mungkin turun. Menurunkan levelnya dia kayaknya dia. Iya. Iya. Ya tapi maksud gua kan kalau dia udah komitmen ke kompetisi ya harus ikutin aturan mainnya. Wajar aja gitu. Ya tapi gitu waktu itu di Suci itu ngeri itu gua sampai wah pusing gua. Ya udah akhirnya tapi hampir jadi semua. Iya kalau yang lo sebut namanya ya sampai sekarang masih kedengeran gitu. Masih kedengeran yang sih. yang tadi lo sebut itu angkatan season 4. Season 4. Iya. Muslim di senior gua. Season 3. Muslim, Ari, G, terus bukan G, sorry. Muslim, Ari, Viko. Oh. Terus Babe. Juara si Babe berarti. Bene Dion. Bendanio ada di mana-mana, di Suci ada, di Suci 3 ada, Suci 9 ada. Tapi yang lucu Lian. Iya. Versi lucunya Lian katanya sih. Versi Kalau di lucunya on air Lian lebih oke daripada band menurut gua secara punchline. Tapi kalau off air menurut gua lucuan band menurut gua. Iya. Lo bikin Twitter lagi, Cok? Iya, itu gua lo bikin beneran? Twitter lagi. Itu beneran, itu gua beneran. Kenapa gak yang lama lo hidup? Lo yang lama lo apain sih? Yang lama ke suspend, kayaknya ke suspend permanen deh. Enggak dah. Yang lama tuh ke report massal. Ada yang report lo gitu maksudnya? Iya, ke suspend yang lama. Ya kalau gua ada yang lama ngapain gua buat yang baru ya kali. Iya kali. Coki kayaknya. Yang mana ya? Udah nggak ada lah, udah hilang. Udah hilang, Cing. Nggak ada. Kenapa lo bikin lagi? Gatel. Enggak, sebenarnya untuk kebutuhan promo aja. Kebutuhan promo biar masuk ke semua platform aja, Cing. Cuman gue males sih nge-tweet di situ sekarang. Ya kan tweet lo tuh promo lo selama ini. Enggak, kalau ini emang maksud khusus. Gua, lo nge-tweet di suatu tempat ya itu bagian dari promosi branding ya, personal branding ya. Tapi sudah cukup lah di Twitter kemarin. Tahun 2020 tuh puncak Twitter gua sampai gua pokoknya 2020 itu Januari kasus di Twitter, Maret kasus, dan kayaknya warga Twitter enek tuh di report gua, hilang aku. 2 kali tuh corona sama banjir. Banjir. Iya. Corona tuh yang tahun baru Cina. Terus kemudian tahun baru Masehi gua masalah, tahun baru Cina gua masalah kan emang. Apa lo bermasalah di hari-hari besar? Enggak, karena banyak premis aja. Iya pas tanggal merah lo banyak masalah nih, lo hati-hati dengan tanggal merah kita. Udah akhirnya gue di report, gue coba waktu itu pengen ngambil balikin lagi, ternyata caranya pertama susah dan kedua kayaknya itu di bandnya cukup permanen, terus akhirnya ya udahlah menurut gue nggak usah. Tapi akhirnya di tahun 2021 gue ngerasa butuh platform satu lagi untuk promoin kalau misalnya nanti gue punya acara atau apa. Jadi gue nggak terlalu aktif tapi di Twitter gue yang sekarang. Promoin kegiatan-kegiatan aja. Kegiatan-kegiatan aja, cuman kayak basic aja ya biar punya aja. Cuman gak mau beropini lagi di Twitter. Di Twitter tuh gimana ya? Misalnya orangnya tuh batu-batu, males gue. Maksudnya? Gimana? Sebenarnya kalau gue beropini di Twitter sih debatnya juga nggak puas gitu loh, Cing. Cuman
gini-ginian kata-kata, dia nggak baca argumen kita, tiba-tiba langsung balas gini, yang ada kita kesel sendiri gitu. Paling gue kalau ngejokes aja udah, abis itu gue tinggal, nggak gue lihat lagi replaynya. Karena gue tuh ada hasrat untuk ngebales, tapi maksud gue capek gue ngebalesin banyak orang. Terakhir kali tweet gue itu adalah mengomentari pernikahannya Atta sama Aurel. Lamaran. Gue bilang kayak, gue sih sebel ya denger Asyap 2 menit, gue sebel sih. Aurel denger seumur hidup, salut gue. Gue nge-tweet gitu. Orang-orang, wah anjing. Udah banyak tuh yang reply, udah gue cabut aja, udah gitu doang. Itu kan apresiasi. Pada Aurel. Gila sih gue, sayang mau makan apa? Siap. Wah gue sih. Salut gue sih sama Aurel, salut gue. Hebat kamu Aurel. Waktu pertama lo datang ke sini, besoknya lo ada kasus tuh, Cok. Hati-hati lo, Cok. Iya. Besok ada kasus yang... Kalau misalnya, iya. Ya, tapi begitulah hidup saya, tidak bisa diduga-duga. Gambar itu, padahal gambar itu udah ada di luar negeri juga ya? Udah ada, itu gue cuman merecreate apa yang dilakukan orang luar negeri. Tapi nggak masuk ternyata di sini. Ternyata tidak masuk. Ya, pelajarannya ternyata ada, ya namanya juga kesenian ya. Kadang works, kadang enggak. Nggak apa-apa, gue nggak masalah. Malah di Twitter juga rame itu. Itu di screenshot di akun gue. Dibawa ke Twitter. Iya. Ya Lo gitu. masih musuh masyarakat Twitter masalahnya. Iya. Waktu itu ada kasus yang lebih besar padahal. Terus akhirnya trendingnya kalah sama gue. Waduh lucu banget deh itu, gue bilang. Lo menikmati gak sih gituan tuh, Cok? Keberadaan lo di trending satu Twitter misalnya. Tapi kan kasusnya tuh bukan kasus lo juara tinju, bukan Olimpiade Matematika gitu. Kasusnya tuh kasus yang lo bikin enak orang gitu. Iya. Sebenarnya Cing, kalau ditanya apakah gue menikmati, jelas enggak lah. Enggak ya? Enggak. Cuman kan sudah terjadi, terus kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tinggal balik lagi ke gue gimana memanfaatkan apa yang sudah terjadi ini supaya bisa jadi keuntungan kita ke depannya, gitu aja. Karena gue lihat gini ya, Cok ya, lo tuh balasannya juga cukup provokatif. Misalnya lo menanggapi bahwa, karena gue lihat di Instagramnya gitu. Di Instagram lo mengomentari tentang trending lo di Twitter. Nah tanggapan lo tuh cukup provokatif gitu. Memang. Nah itu lo sengaja memang? Kalau gitu itu memang gue sengaja. Kenapa? Karena udah nggak akan bisa lebih parah dari itu. Jadi gue udah ngelewatin satu batas nih, udah maksimal. Kalau gue diem juga tetap segitu, ya udah kan sekarang kan udah terjadi nih, gue udah dibully. Nah sekarang tinggal kita ambil aja nih keputusan-keputusan yang hasilnya akan lebih menguntungkan kita. Ya udah diprovokatifin aja sekalian udah. Kalau emang udah exposure-nya udah naik, terus udah dimaksimal segini, ya udah kita lakuin aja apa yang bisa langsung kita dapat sesuatu, jangan hilang gitu aja gitu maksud gua. Harus ada impact positif ya kalau lo. Iya, ya udah terjadi gitu. Tapi apakah gue menikmati per se rasa-rasa seperti itu? Ya enggak juga sih. Ya adrenalin aja. Karena kan waktu itu gue pernah bahas. Itu kan cuman karena insting gue ngepost aja. Gue tidak mendesain bahwa nanti ini supaya viral nih, enggak. Itu cuma karena viral juga nggak bisa didesain. Nggak bisa, nggak ada. Tanya semua YouTuber atau konten kreator yang paling veteran, mereka bahkan nggak tahu formula untuk viral tuh nggak tahu. Iya. Ya kalau misalnya semua tahu formula untuk viral mah, channel ini saja contohnya kan. View-nya juga pasti kan sudah. Ya maksud gue ya kita melakukan apa yang karena kita rasa itu bagus ya kita keluarin aja gitu. Kayak kalau misalnya orang bilang, dasar lo Coki, lu cari begini supaya biar viral. Lo mohon maaf, saya itu begitu karena saya nggak nyangka itu bakal viral gitu lo maksudnya. Iya. Orang juga ya dibalik aja gitu. Dibalik ya. Padahal kalau lo tahu ini akan viral, lo juga akan mikir-mikir kan. Mikir-mikir lah. Iya. Tentunya akan mikir-mikir. Walaupun mikirnya setelah di post. Iya. Gimana ya Cing, namanya juga komedian kayak kita mau nyeletuk dah. Iya, keluar aja dulu gitu. Aja dulu ya, itulah susahnya kalau zaman sosmed tuh. Kalau di tongkrongan kan kalau nyeletuk kan sorry kita masih bisa gitu ya. Iya. Kalau di post tuh udah nggak bisa, udah begitu kita post udah jadi sesuatu yang besar, sorry kita jadi nggak relevan lagi. Tapi Dionnya tidur noh. Terus Yon, gambar kemana itu? Gambar kemana coba? Gue yang lagi ngomong ya.
Aduh lo ngerokok disundut dulu dah tuh ini dah. Iya. Aduh. Jadi kalau ada gambar tadi ke Coki terus atau ke gue terus itu Dion lagi tidur artinya. Kameranya 3 tapi keren kok. Iya. Tinggal nanti tapi membuat si switcher harus terjaga terus. Oh. Karena dia harus ganti-ganti. Iya. Karena gue udah nggak pakai diedit lagi, Cok. Oh. Semuanya ngerekord. Nggak di-record juga di kamera, di-recordnya di situ. Jadi kalau dia tidur ya gambar di situ terus. Iya. Kayak dia yang pindahin. Tapi lu jadi ada acara sama Habib rutin ya? Di sini, Habib Dancing. Iya. Gokil Berkat sih. wasilah Coki. Gue bilang Coki udah menjadi sebuah wasilah. Kapan dia mendapat hidayah? Tapi waktu itu kan gue izin sama waktu itu Rahman yang minta. Cok minta kontaknya Habib. Terus gue izin ke Habib. Bib ini ada timnya Cing Abdel pengen minta kontak lu. Gua izin kasih ya kalau lo nggak keberatan. Terus Cing Abdel bilang, oh ya silakan. Sorry Habib dong, lo ketukar-tukar ya? Gue ketukar-tukar mulu sama Habib. Si Habib bilang, oh ya silakan, gue nggak keberatan gitu. Dan menurut gue kan nonton kontennya. Walaupun memang ada beberapa konteks yang, tapi menurut gue itu tuh ajaran kehidupan sih menurut gue. Betul. Terlepas apapun yang lo percayain ya. Terakhir kali gue nonton tuh yang bagaimana kita tetap harus membentengi diri kita. Yang lu pakai analoginya drugs itu loh. Menurut gue apapun ajaran agama lo, kalau nonton itu lu pulang dapat sesuatu sih. Ya udah dapat. Ya dapat, tetap harus membentengi ya, walaupun saya juga ya. Tapi maksud bentengnya lemah tapi bentengnya lemah tapi karena diingatkan. Didobrak sama diri sendiri. Itu kan benteng dari dunia luar ya. Tapi membentengi diri sendiri untuk nggak ngedobrak benteng yang kita bikin juga sulit itu. Betul. Tapi diingatkan jadinya. Ya. Gue kadang tuh, gue kalau konten Habib ya, gue sering nonton gitu. Karena gue udah melihat Habib tuh bukan agamanya, tapi way of life-nya itu bagus, jalan hidupnya bagus. Ya kalau masalah agama ya, kalau misalnya ada yang kita nggak cocok ya nggak usah diambil. Tapi kan pesan kebaikannya umum menurut gua. Karena Islam itu kalau dalam bahasa Arabnya itu ad-din. Ad-din ini salah satu artinya yang gua tahu juga itu jalan hidup. Jadi bukan sekedar kepercayaan yang dipeluk, tapi jalan hidup lo harus seperti Islam. Nah, yang diterangkan Habib itu jalan hidup kita sebagai Muslim. Betul. Gue pernah ngobrol sama Habib Jafar panjang lebar tentang hal ini gitu. Terus gue bilang hal yang gue kagum dari Habib Jafar. Waktu itu gue pernah ngobrol sama dia. Dia bilang kalau gue tuh mencoba melihat segala sesuatu itu dalam apa sih sebenarnya makna dari pesan agama itu sendiri. Ini agama secara umum gitu ya. Kalau menurut Habib Jafar tuh agama secara umum tuh sebenarnya pesannya satu, tentunya kebaikan ya. Yang kedua memudahkan. Jadi itu message sebenarnya ruhnya dari agama tuh kebaikan untuk diri sendiri dan sesama dan juga memudahkan. Sehingga kalau buat Habib Jafar pada saat dia mau melakukan sesuatu dia berangkat dari pesan ini. Kalau ada sesuatu yang tanda kutip menjadi meribetkan, tapi dalam konteks tidak berkompromi tentunya ya Cing ya. Ini beda nih konteksnya nih. Dia selalu berangkat sesuatu tuh pesannya tuh harus bisa adem, harus bisa memudahkan, harus bisa apa segala macam. Sehingga akhirnya dia, gue inget banget kata-katanya kalau dalam konteks dia dalam sebagai cendekiawan agama Islam, dia berangkat dari Al-Quran gitu. Sehingga progresif gitu cara dakwahnya juga progresif, cara ngobrolnya juga progresif. Sehingga gap antara Habib dan generasi muda itu nggak ada. Iya. Dia meminimalkan itu memang. Dia meminimalkan itu karena dia pesannya kan ruhnya itu kan adalah untuk kebaikan bersama. Kalau jadi terhalang karena tanda kutip ya, terhalang karena let's say gengsi atau tata cara mungkin yang menghalangi pesannya nyampe ke targetnya, dirinya kan sayang gitu. Makanya itu yang gue kagum dari Habib. Dan akhirnya setelah gue lihat gitu, buat gue ya make sense kok. Lo sebenarnya percaya Tuhan gak sih? Nah menarik nih. Kalau gua ya secara pribadi, gua kasih disclaimer dulu. Orang tuh bilang gua ateis, tapi yang bilang gua ateis tuh orang loh. Gua nggak pernah lo bilang gua ateis. Oke. Gua nggak pernah lo.
Dalam konteks jokes iya, tapi itu dalam konteks yang sangat jokes yang sebenarnya orang ya come on lah masa. Lo itu jokes konteksnya. Tapi gua secara pribadi official statement bilang gua ateis gua nggak pernah. Agnostik iya. Tapi agnostik itu kan definisinya banyak, tapi kalau definisi gua agnostik itu kan percaya ada kekuatan yang lebih besar di atas kita, tapi memang belum mengafiliasikan diri secara tertulis atau secara administrasi di dalam agama gitu aja sebenarnya. Jadi kalau apakah gue percaya Tuhan dalam konteks sesuatu yang lebih besar dari diri kita sih iya percaya. Jadi lo berdoa? Nah bedanya kalau buat beberapa orang yang punya kepercayaan biasanya dia beribadahnya hubungannya langsung dengan ngobrol kepada higher being. Kalau gue ibadahnya tuh dengan menjadi manusia yang berguna untuk sesama gitu. Gitu gua. Nah, lo maksudnya kalau gue ya? Enggak sih, gua nggak berdoa. Kalau gue ngedapetin itu menjadi manusia yang berguna untuk sesama ya dari Islam. Karena agama gue mengajarkan itu. Ya. Nah, lu ngedapetin dari mana? Dari pelajaran. Nah, ini terserah ini mau diedit atau enggak ya? Kita ngobrol ya. Untuk jawab itu Cing, kalau buat gua secara pribadi, setiap agama mengajarkan kebaikan, betul. Iya. Gua tidak mendebat itu. Malah gua setuju dengan itu. Tapi buat gua kebaikan yang diajarkan agama juga kita bisa dapatkan dari hal lain gitu. Oke. Kalau buat gua secara pribadi, kadang orang suka mengkambing hitamkan agama untuk kesalahan-kesalahan mereka. Contoh misalnya gini, kalau lu tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat, cuman karena lu tidak baca aturannya di agama, berarti menurut gue yang salah sih lu berarti nggak punya rasa kemanusiaan. Harusnya untuk membedakan mana yang baik mana yang jahat itu lahir dalam diri kita secara manusia gitu loh Cing. Memang itu ditulis di sumber-sumber, salah satu sumbernya ada dalam agama, dalam kehidupan sosial, dalam let's say filsafat atau dalam banyak hal gitu. Tapi kalau buat gue secara pribadi, kalau lu jadi brengsek cuman gara-gara lu nggak dikasih tahu di sini, tapi gue nggak tahu, itu mah yang salah ya diri lu, karena lu nggak bisa membedakan mana yang salah mana yang baik. Kan masalah mana yang salah dan mana yang baik itu tuh kita secara manusia punya kemampuan, kita punya naluri ya? dari sananya, tinggal kita peka aja dengan hal itu. Dan kita bisa mengambil kebaikan dari manapun sumbernya, dari agama bisa, dari filsafat bisa, dari kehidupan sosial bisa gitu. Jadi kalau gua ngambil kebaikan itu dari semuanya. Makanya gue seneng dengar Habib Jafar, karena buat gua ada hal-hal baik yang menurut gua bagus nih, gua ambil. Atau dari misalnya gua kenal ada pendeta Yeri, ada hal-hal yang bagus gua ambil. Dari filsafat gua ada hal yang bagus gua ambil. Jadi gua tidak membatasi diri itu dari. Tapi apakah sumber satu-satunya kebaikan adalah let's say misalnya filsafat? Enggak. Apakah agama? Enggak. Apakah menurut gua kebaikan sumbernya banyak. Jadi gua ambil dari semuanya. Kalau gua sih gitu sih. Artinya gini sih, lo cuma nggak suka ritualnya doang. Betul. Ritual agamanya lo nggak suka, tapi intisari ajaran agamanya lo suka. Sebenarnya. Betul. Dan biasanya itu yang tanda kutip agak bermasalah. Iya, bermasalah banget. Betul. Buat lingkungan kita ya. Betul. Dan itu bermasalah banget karena kalau lo bisa mengambil kebaikan dari satu sisi atau agama apapun yang lo percayain gitu. Terus kenapa lo nggak melakukan ritualnya? Gitu. Karena buat gua message kebaikannya harusnya di atas dari ritualnya. Kalau buat gua secara pribadi, karena ya ritual kan ya tata cara. Tapi masa sih tata cara mengalahkan pesan yang sebenarnya dari ajaran itu sendiri gitu. Kalau buat gua sih seperti itu. Masalah benar atau enggak kan balik lagi ke masing-masing. Benar-benar. Ya. Kalau buat gua gitu. Dan gua rasa sih pribadi di atas sana yang sangat berhikmat, yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa maha segalanya, dia tidak mungkin lah punya keputusan-keputusan yang tanda kutip dangkal dalam menilai hal-hal tertentu gitu. Dan lo percaya itu ya? Dan gua percaya itu gitu, bahwa kadang pesannya itu di atas segalanya menurut gua. Lo juga percaya ke akhirat? Wah, kalau masalah itu gua 50-50. Kalau akhirat gue 50-50. Gak mau phone friend dulu lo. Yang udah di sana. Kalau akhirat gue 50-50. Kenapa lo gak percaya? Masih ada sisi gak percayanya? Karena kalau buat gue ya,
sebenarnya cuma masalah bukti empiris aja sih, Ci. Cuman masalah bukti empiris. Tapi kan kalau kita berbicara bukti empiris kan nanti kita nggak bakal ketemu tuh di tengah tuh. Cuman tapi gue nggak bilang nggak ada ya. Gue cuman harus ada kalau misalnya ada orang mengklaim A, ya dibuktiin aja klaimnya gitu. Dan biasanya sejauh ini yang menceritakan mengenai itu tuh cuman dari pengalaman pribadinya yang keabsahannya juga kalau dipakai tolak ukur bukti empiris agak sulit. Ya tapi nggak apa-apa juga namanya perjalanan spiritual kan. Benar. Makanya kalau gue semuanya probabilitas saja. Apakah ada ya 50-50 kalau buat gue. Iya. Karena memang ada beberapa yang memang harus kita terima itu dengan keimanan. Artinya secara empiris pun kita belum tahu. Tuhan juga kan nggak bisa lo buktikan secara empiris. Tapi di sisi itu lo percaya ada gitu. Kalau dari sisi itu ya sebenarnya kalau dibuktikan secara empiris dalam konteks beingnya ya, dalam konteks beingnya, gua bilangnya adalah, nah ini nih sebenarnya untuk jawab ini nih gini, gua harus hati-hati nih jawabnya, supaya channel ini tidak di-blok. Karena ini sensitif nih, tapi seru kan. Iya. Jadi definisi Tuhannya, gue itu mungkin itu dulu kali gue bahas ya sih. Definisi Tuhan buat gue itu bukan per se dia itu adalah Tuhan konvensional. Bukan zat. Iya. Oke. Jadi definisi Tuhan gue tuh bukan zat gitu. Bisa apapun yang menciptakan kehidupan. Bisa proses alam. Bisa alien mungkin ya, karena kan bisa apapun menurut gue. Atau bisa zat, bisa apapun. Jadi kalau lo bilang dalam konteks apakah lo percaya Tuhan, kan tidak ada bukti empiris ya. Gue percaya Tuhan dalam konteks bahwa Tuhan dalam arti yang menyebabkan kehidupan. Tapi apakah itu sebuah pribadi, apakah itu zat, apakah itu segala macam. Gue membuka interpretasi sebesar-besarnya untuk memahami apa itu. Tapi itu nggak harus sebuah zat. Iya. Bisa jadi itu proses alam. Benar. Tapi kalau itu proses alam yang menciptakan kehidupan, ya kalau definisi Tuhan adalah sesuatu yang menciptakan kehidupan, ya dia juga bisa dong dibilang sebagai Tuhan. Iya. Itu kalau gua sih. Ya, setan, iblis, makhluk gaib, lo percaya ada? Kalau makhluk gaib, gua melihatnya itu makhluk yang hidup di dimensi yang berbeda gitu. Tapi apakah gua approach-nya dari sisi gaib? Mungkin enggak. Tapi mungkin gua approach-nya dari sisi perbedaan frekuensi, perbedaan dimensi. Karena itu masih lebih make sense gitu buat gua. Memang ada dimensi lain di sekitar kita tuh ada dimensi lain yang tata cara hidupnya juga ada masing-masing. Betul. Gitu. Atau mungkin ada teori yang bilang ada dunia paralel. Apakah itu? Nah, gue sih ngelihatnya dari sisi itu. Jadi gue membuka kemungkinan. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita tuh agnostik atau buat teman-teman yang ateis di luar sana, tandanya kita tidak punya imajinasi atau kekeh saklek gitu dengan satu pemahaman. Enggak. Kita cuma membuka semuanya. Tapi nanti kita balik lagi ke pembuktian empirisnya gitu. Tapi kalau belum ada pembuktian empirisnya, kalau agnostik belum ada pembuktian empirisnya, kita tetap membuka. Karena siapa tahu sama seperti ilmu pengetahuan yang setiap tahunnya akan selalu terupdate, siapa tahu nanti terbukti gitu. Jadi kalau agnostik tuh bedanya kita tetap membuka. Makanya lebih enak untuk diskusi gitu. Diskusinya bukan untuk cari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi untuk, yuk kita cari jalan tengah. Oh ternyata referensi lo gitu. Kalau referensi gue gini loh. Jadi enak tuh kalau agnostik biasanya. Tapi kalau teman-teman ateis mungkin nggak semua ya. Tapi kalau teman-teman ateis tuh dia udah ada di satu pakem di kepalanya, pokoknya udah nggak ada aja. Gitu. Jadi kalau ateis ya udah nggak percaya akhirat lah. Iya udah semuanya dia udah nggak percaya. Ya dia percaya hidup ini aja. Dia percaya yang pragmatis, literally pragmatis gitu. Yang kelihatan itu yang ada. Yang kelihatan itu aja. Yang kelihatan. Yang kelihatan itu yang ada. Kalau gua masih belum sampai di sana. Kalau gua sih masih membuka kemungkinan untuk semua hal. Iya. Lo kan kecil juga dibesarkan dengan cara Nasrani berarti. Betul. Gua kecil juga dibesarkan dengan cara Nasrani gitu. Dan keluarga nyokap gua semuanya Islam. Jadi gua juga ngerti sedikit-sedikit lah. Tapi lo di KTP
Nasrani. Ke gereja juga dulu kecil-kecil. Oh iya, kan masih saya tidak bisa melawan dong. Kalau dulu ya saya ikut aja gitu. Dan menarik. Nggak ada masalah, fine aja. Cuman kan balik lagi ke hati ya kalau itu kan gitu. Ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Ya. Seru sih. Iya memang seru ngomongnya, cuman mau diedit atau enggak nanti kita lihat ya ini ya. Betul. Ada beberapa yang harus diedit sih sebenarnya. Nanti kita yang versi nggak diedit di digital download di MLI ya. Tapi maksud gua, Cing, ini yang sebenarnya menarik untuk didiskusikan. Terlepas nanti teman-teman melihat versi edit atau tidak diedit ya. Bahwa sebenarnya referensi ketuhanan itu sangat menarik untuk didiskusikan. Terlepas dari apapun kepercayaan kita. Kenapa? Karena walaupun ada yang lebih penting daripada mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi yang lebih penting dari situ adalah titik temu dan saling pemahaman tanpa harus setuju. Karena gini, Cing, ini yang gue juga sepakat sama Habib. Kadang kalau ada dua orang yang punya dua kepercayaan yang berbeda ketemu, kenapa seolah-olah harus selalu debat? Siapa yang paling benar? Iya. Kenapa tidak ada yang lebih penting loh daripada siapa yang paling benar? Karena benar ini juga subjektif. Kenapa tidak pada saat ada dua orang yang punya dua kepercayaan bertemu, kenapa tidak cari titik temu sih? Kenapa tidak cari tuker referensi tanpa harus mengkompromikan apa yang kita percayain gitu? Akhirnya kan kalau semangat kita berdiskusi adalah ingin tuker referensi dan saling memahami, kita bisa bersahabat tanpa harus setuju satu sama lain gitu. Cuman kalau saat berdebat sih menurut gue memang kita harus bertahan sama argumen kita, Cok. Betul. Gue sebagai agama Islam juga akan bilang agama gue yang paling benar. Betul. Tapi gue juga akan mendengar argumen dari agama yang lain yang menganggapnya juga paling benar. Itu dia, Cing. Makanya menurut gue konteks berdebatnya adalah gini. Kalau misalnya setiap agama menganggap dirinya paling benar, sangat sah dan tidak apa-apa. Wajar, harus bahkan. Tapi maksud gue kalau berdebatnya berangkat dari situ, nggak akan ketemu. Iya, yang ada berantem. Iya. Ya mau apa ini dulu ya? Apa konteks berdebatnya tujuan akhirnya apa? Kalau cuman sama kalau akhirnya sama-sama lo karena gue paling benar lo harus ikut gue. Nah, itu nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Kalau memang ini gue menjelaskan bahwa agama gue gini dan menurut gue paling benar dan lo juga paling benar, ya udah. Betul. Dan menurut gue itu konteksnya bukan debat, itu diskusi dan tukar pikiran. Karena kalau debat tuh definisinya adalah lebih negatif ya. Lebih negatif memang. Iya. Kalau tukar pikiran mah nggak apa-apa. Iya. Gue sama Habib tuh, lo mungkin nanti bisa ngobrol sama Habib. Gue sama Habib tuh sering ngobrol 2 jam 3 jam. Padahal yang Islam ternyata Muslim. Muslim enggak? Kalau Muslim dia sibuk bikin konten soalnya. Dia emang konten kreator to the max. Salut lah, hebat dia dalam hal ini. Tapi gue tuh seneng sama Habib Jafar tuh karena banyak point of view yang gue seneng dengernya. Dan Habib Jafar juga penasaran dengan apa sih pendapat gue tentang apa gitu. Tapi sampai sekarang beliau masih tetap jadi Habib. Dan lo tetap dengan begini gitu. Tapi maksud gue kita ada pemahaman. Jadi next time Bib, pada saat ada orang yang ngomong miring tentang Islam, gue bisa bela. Karena gue langsung ketemu sama Habibnya dan gue ngobrol. Misalnya Islam gini-gini, enggak, gue kenal gue sama Habibnya, ngobrol udah langsung. Sahabat gue semua Islam, enggak gitu kali. Gue jadi garda, salah satu garda paling depan yang ngasih tahu kebenarannya. Kenapa? Karena sering diskusi. Gitu, karena kan gini, misalnya ada omongan miring tentang agama Islam. Kalau orang Islam sendiri yang ngomong, pembelaan. Biasanya kan seolah-olah gitu kan, Cing. Tapi kalau misalnya karena gue udah ngerti terus, oh enggak kok, emang maksudnya mereka tuh begini. Ini maksudnya mereka gini. Kalau ada omongan miring, gue kenal, enggak kayak gitu. Dan pernah ada kesempatan-kesempatan itu? Ada. Di gue kan punya temen tuh yang agnostik ateis ya, tentunya banyak ya. Kadang gue suka luruskan beberapa hal tertentu yang mungkin buat mereka jadi tanda kutip stereotyping gitu. Enggak gue bilang. Lo ada WA grup ateis, agnostik? Enggak specifically iya. Tapi gue ada WA grup teman-teman aja yang kebanyakan agnostik gitu. Tapi enggak ada. Enggak karena sama-sama agnostik bikin Enggak. grup. Ada, saya yakin ada, tapi gak ada gua di situ. Cuman ada grup WA isinya teman-teman aja, tapi kebanyakan agnostik gitu. Jadi tidak diniatkan, mari kita buat grup WhatsApp. Tidak. Iya. Sekarang MLI.
MLI si Regen baru keluar lagi. Betul. Terakhir Regen keluar. Kenapa dia keluar? Kalau dari sisi MLI ya, MLI mempertahankan dia untuk tetap atau? Oh tentunya iya, tentunya sebagai sebuah talent management kan pada saat ada talent yang ingin keluar, terlepas dari apakah itu memang dia pengen keluar karena keinginannya atau apapun, sebagai talent management yang baik kan tentunya kita akan tanya gini, kewajiban talent management itu pada saat ada talent keluar, pertama kita tentunya menawarkan perpanjangan kontrak. Kalau misalnya tidak mau, tentunya untuk kebaikan manajemen itu kita akan tanya, kira-kira kenapa sih lu mau keluar dari sini? Untuk perbaikan aja sebenarnya. Jadi kita mencoba untuk menahan Regen. Tapi akhirnya kita sampai di satu pemahaman bahwa memang Regen sudah punya visi misi yang berbeda dengan Majelis Lucu Indonesia. Yang mana tidak masalah sama sekali. Dimana Regen itu dia lebih pengen lurus-lurus aja dengan konteks dia pengen terkenalnya di TV. Dengan caranya dia sendiri. Yang mana mungkin Majelis Lucu juga harus paham dan harus mengerti ada hal-hal tertentu yang mungkin kondisi kita saat ini tidak maksimal memfasilitasi visi misinya Regen. Ya nggak apa-apa. Jadi karena pada saat pertama kali Regen join di Majelis Lucu Indonesia itu dia masih sesuai itu visi misinya, masih underground dan yang lain-lain. Tapi sekarang kayaknya dia sudah menikmati ketenaran atau dia sudah menikmati apa yang dia nikmati di TV dan dia pengen di situ dan mungkin kita punya kekurangan dalam mensupport itu, ya nggak masalah kan, cuma beda visi misi. Gitu. Ya udah silakan. Tapi kita sangat terhormat dan bangga bahwa Majelis Lucu itu menjadi salah satu bagian perjalanan Regen dalam menuju karirnya yang lebih besar. Gitu. Jadi ya udah nggak ada, dan kan biasa Cing kalau dalam manajemen orang keluar masuk ya itu kan biasa. Kadang yang bikin jadi nggak biasa tuh omongan-omongan orang aja seolah-olah berantem lah enggak ya memang udah nggak ketemu aja visi misinya, tapi bukan berarti berantem ya udah masih hubungan baik kok sampai sekarang dengan Regen. Jadi sekarang di Majelis Lucu talentnya minus Regen doang dari yang minus kemarin. Regen aja. Ada gua, ada Muslim, ada Rispo, ada Priska Barusegu, ada Dono, ada Yusril. Yusril yang paling baru? Yes, Yusril yang paling baru. Dono Surabaya ya? Dono Surabaya. Udah cukup lama juga dan dia megang MLI yang di Surabaya? Dia megang Comedy Sunday. Comedy Sunday ini adik perusahaannya Majelis Lucu Indonesia. Oke, itu bukan nama acara tapi itu nama perusahaan Comedy Sunday? Iya, betul. Oke. Karena kita percaya, Cing, daripada kita memaksa komik daerah menyesuaikan humornya dengan Jakarta, lebih baik kita kasih platformnya aja lah. Karena setiap daerah tuh punya komedi yang unik dan luar biasa dengan caranya masing-masing. Kalau dipaksain pindah ke Jakarta juga nggak works ya. Iya, Cing. Iya. Kita di sini juga berantem kan cari kerjaannya kan. Mending yang di Jakarta kita bikinin aja nih. Biar yang di sini kita lebih enak. Nggak berebut. Kemarin kalau yang ke Jambi apa? Oh, kalau ke Jambi itu bagian dari MLI Goes To. Oke. Kita suka ngetes dari kota ke kota mana kira-kira yang animonya semangat, dan kita juga pengen tahu kira-kira kalau tiket segini ini enggak, ini apa segala macam. Masih ini enggak sih fully book enggak sih? Kemarin itu kapasitas 150, kita kejual 120. Termasuk 300 kan, tapi kan karena PSBB, bukan PSBB, gue lupa namanya apa, berubah-berubah terus. PPKM, PPMK apa gitu ya. Apalah namanya, jadi kita harus setengah dan jadi harus jauh-jauh gitu, sekitar 1 meter. Jadi 120 lah. Itu full ini, talent MLI main di sana? Main di sana kita, ada berenam tadi, dengan opener lokal 7 berarti. Nah kalau konten lo tuh yang pingin siaran, udah nggak ada lagi di MLI, pindah ke video? Pindah ke video, Cing. Jadi itu IP-nya, jadi kita pitching IP ke platform-platform, dan video tertarik, dan akhirnya kita dikontrak untuk beberapa lama di video gitu. Karena satu grup juga sama MLI berarti video. Betul. Tapi kadang satu grup itu sebenarnya tidak menjamin bahwa kontennya gampang masuk ke sana. Enggak, itu cuma dibuka pintunya aja. Tapi yang akan menjamin apakah dibeli atau tidak tetap kerja keras kreatif di baliknya gitu. Kadang orang karena kan perusahaan supaya jalan jangan KKN dong, maksud gua. Tetap harus, itu kadang orang nggak ngerti di situ, Cing. Kadang tuh memang satu grup iya, tapi kan satu grup itu cuma dimudahkan aksesnya. Tapi setelah aksesnya dapat, kerja kerasnya balik lagi ke kita juga. Benar. Bagaimana meyakinkan grup untuk mengambil itu, bagaimana tanggung jawab kita juga pada saat sudah dibeli dan yang lain-lain. Jadi bahkan lebih susah kalau menurut gue. Lebih susah. Lebih susah. Lo mengambil ini, tapi uang lebih banyak, Kak.
Ya istilahnya apa ya? Kalau pakai bahasa orang Islamnya, alhamdulillah. Iya. Gitu. Iya. Karena kerjaan itu pasti lebih susah. Lebih susah, dibanding kalau lo tayang di YouTube ya. Betul. Iya. Betul. Nah, lo udah memikirkan itu, Cok. Mungkin uang dapat ya, tapi pamor lo atau apa ya, namanya ketenaran lo sama Muslim dengan brand yang ini kan bisa hilang di YouTube. Kalau nggak tongol di YouTube kan? Enggak. Itu menurut gua salah satu bagian dari men-challenge diri sendiri untuk menembus zaman sih. Ya mau nggak mau harus melakukan sesuatu supaya kita bisa bikin lagi sesuatu yang baru gitu. Dan itu yang membuat gua dan Muslim tetap gini. Kadang gua dan Muslim tuh suka terlena bahwa kita akan ada di posisi ini terus-menerus sampai waktu yang tidak terhingga. Yang mana itu nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Dalam waktu dekat atau dalam waktu lama, gua nggak tahu. Pokoknya akan terjadi di mana akan muncul orang yang lebih muda dari gua, orang yang lebih pintar dari gua, orang yang lebih lucu dari gua dan Muslim, yang pasti akan mengganti semua posisi senior-seniornya. Yeah. Dan itu berusaha kita taruh di pikiran kita setiap saat. Yeah. Supaya kita tanda kutip takut. Yeah. Bukan jadi nggak tenang ya, enggak. Jadi takut dalam berkarya dalam konteks bahwa kita nggak boleh santai, kita harus push nih diri kita nih. Ayo brainstorming bikin sesuatu yang baru. Karena kita tuh ngomong tentang ya supaya paling enggak nanti walaupun ada orang muda yang naik, kita tuh masih bisa compete lah dengan cara kita sendiri gitu. Walaupun keniscayaan ya, pasti nanti yang muda akan menggantikan yang tua, itu keniscayaan. Kita harus berdamai dengan itu. Tapi nggak begini gitu. Begini gitu, terus mungkin bisa di tengah-tengah. Dan ada banyak contohnya kok, Cak Lontong sampai sekarang tetap disegani dan tetap ada di circle yang luar biasa. Lu tetap ada di circle yang ya di top of the game lah, tetap di top. Tapi itu kan terjadi karena lu juga nge-push diri lo, kayak waktu itu pernah kita bahas. Yeah. Ini salah satunya nih. Yeah. Ini salah satunya nih. Dulu nggak legend kayak lu sih sebenarnya. Tidur jam segini, ngopi juga, it's okay kan sebenarnya. Sebenarnya kan it's okay gitu, tapi lu kan nggak mungkin mau dong, iris kuping gua mana mau lo kayak gitu. Iya. Karena memang yang keniscayaan itu ya, jadi pada saat kita turun, ini naik, satu saat kan kita akan beririsan nih. Nah, kita harus punya kelegoan, memang kita yang numpang ke dia untuk tetap bisa naik lagi. Itu dia, Cing. Nggak mungkin kita ngajak dia, akhirnya turun. Dan kadang gini, Cing. Orang tuh tidak paham legowoan untuk mungkin numpang nggak numpang ya, mungkin numpang kasar sih, kolaborasi di satu perahu lah, di satu perahu ya. Kelogoan kita untuk satu perahu. Kadang orang merasa ya kan akhirnya dia giliran udah nggak terkenal gini, enggak, itu suka dilihat seperti kelemahan, padahal itu bukan kelemahan, itu kedewasaan untuk mengakui bahwa setiap masa, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada masanya. Orangnya gitu loh maksudnya. Jadi kita tuh ya udahlah, memang itu sebuah contoh kedewasaan yang sangat luar biasa bahwa memang kita harus melakukan sesuatu. Karena ada loh orang yang tertahan egonya sendiri, tidak kemana-mana, udah diem aja, udah dia gitu. Dan maksud gua ujung-ujungnya apakah egonya ngasih makan dia, apakah egonya yang enggak. Gua nggak mau jadi orang kayak gitu. Iya. Dengan lo jual itu IP ke video, artinya lo harus muter otak lagi untuk bikin konten yang lain di YouTube. Betul, Sing. Contoh, kita sama-sama tahu bahwa ini tidak ngomong kualitas ya. Kalau kualitas itu benchmarknya harus beda. Video gue yakin bagus dan baik lah. Itu salah satu rumah anak bangsa dalam menaruh platformnya. Dan gue selalu salut dengan itu. Tapi kan exposure kan kita tidak bisa memungkiri bahwa YouTube kan lebih menang karena dia lebih duluan gitu. Jadi ada plus minus yang harus kita pikirkan bersama gitu. Tentunya pada saat kita masuk ke video, tantangan buat gue adalah bagaimana membujuk orang-orang biar pindah ke video gitu. Iya. Gitu. Video itu termasuk yang paling banyak di-download di Asia Tenggara loh. Iya. Aplikasinya kalau nggak salah. Betul. Aplikasinya paling banyak di-download. Dan pada saat waktu itu bola, dia juga sempat ada di urutan teratas lah pokoknya. Betul. Artinya potensi itu ada di video. Potensi itu ada di video. Tapi kan pada saat kita mau bikin konten sana, kita juga harus gimana yang dari sini nih mau juga download video gitu untuk bisa nonton. Dan untungnya sih sekarang view-nya oke ya. Dibanding dengan yang segenre, kita termasuk salah satu yang paling tinggi gitu. Tapi tetap
tetap harus ada benchmark yang kita tembus, dan di sisi lain juga kita harus bikin sesuatu nih supaya YouTube-nya juga ada kontennya gitu. Jadi menyibukkan diri aja sih. Jadi ada berapa konten yang di video? Yang pingin siaran aja? Sejauh ini pingin siaran. Sebenarnya kita pitching beberapa ide, tapi ya memang yang diterima pingin siaran. Itu membuktikan bahwa memang lagi-lagi nggak segampang orang mikir karena lebih susah bro. Percaya sama gue lebih susah bro. Harusnya lebih susah. Lu punya tanggung jawab yang harus dijaga, lu punya reputasi yang harus dijaga karena satu grup gitu. Iya. Lagian sekarang kan ada dua kepala yang ya walaupun mungkin dibilang ya sebebas lo lah, tapi tetap ada masukan-masukan dari video kita harusnya begini. Betul. Dibanding di YouTube ya lo bikin lo upload. Betul. Dan itu kita harus cari jalan tengah. Nah. Lama-lama makin tua, masalahnya itu, Cing. Iya emang. Masalahnya begitu itu, Cing. Hidup, iya. Gimana akhirnya kedewasaan kita untuk menerima yang seperti itu. Bener. Ya. Kayaknya gini lebih lucu deh. Waduh! Diajarin caranya lebih lucu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Namanya referensi kan. Kan lebih lucu untuk pasarnya dia. Betul. Kan Tapi dia juga punya pengalaman di bidang betul. Di bidang itu yang jauh lebih pengalaman dari kita. Tapi kadang-kadang kita ego ya. Betul. Kadang makanya kalau kayak gitu kita lihat lagi invoice-nya. Iya. Ayo kita kerja. Kayaknya lebih lucu kayak gini ya. Invoice berapa? Oh ya termasuk ngatur. Harga termasuk ngatur. Iya. Betul. Wah, pas azan ini. Tadi Iya. kita janjian azan harus kelar ya. Ya. Coki, thank you udah datang ke sini. Sama-sama, Cing. Iya. Sama-sama. Ada pencerahan lagi dari pola pikirnya Coki selama ini. Iya. Nanti kalau diundang mau lagi dong. Gue sih selalu mau, Cing. Mantap. Gue selalu mau kalau di sini. Legend. Siapa tahu aura legendnya nempel ke gue. Malah aura lo yang ke gue lagi. Kagak lah, kagak. Jangan nanti kasus lu kalau aura gue. Oke, Coki, thank you ya. Sama-sama, Kita Cing. bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu yang berikutnya.